Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ditya Nugrahalius dengan NIM 18060073. Baiklah, saya di sini akan coba menjelaskan lagi materi perkuliahan saya, yaitu Ekonomi Pembangunan 2, yang dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Pada materi kali ini yaitu tentang keuangan, investasi, dan bantuan asing, kontroversinya dan peluangnya. Baiklah, tanpa lama-lama, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu aliran sumber daya keuangan internasional. Karena mayoritas negara-negara berkembang yang bukan pengekspor minyak secara historis telah mengalami defisit pada transaksi berjalan mereka, maka aliran masuk bersih dari sumber daya keuangan yang kontinu menjadi bahan penting dalam strategi pembangunan jangka panjang mereka. Yang kedua yaitu investasi swasta asing langsung dan perusahaan multinasional. Hanya sedikit perkembangan yang mampu menyamai peranan penting dari kemunculan perusahaan multinasional dalam pertumbuhan yang sangat pesat dari perdagangan dan aliran modal internasional selama beberapa dasawarsa terakhir ini. Perusahaan multinasional atau disebut juga MNC adalah perusahaan dengan kegiatan produksi di lebih dari satu negara. Pada tahun-tahun belakangan ini, sejumlah kecil MNC juga muncul di negara-negara berpendapatan menengah tinggi seperti Brazil, dan bahkan sebagian berasal dari negara berpendapatan menengah rendah, terutama Cina. Pertumbuhan investasi asing langsung oleh pihak swasta di negara-negara berkembang begitu pesat, meski bergejolak selama beberapa dasawarsa belakangan ini. Secara global, MNC memperkerjakan sekitar 80 juta pekerja di negara-negara di luar kantor pusat mereka. Namun demikian, di sebagian besar negara berkembang, MNC hanya memperkerjakan sejumlah kecil dari angkatan kerja di sana. Tetapi lapangan kerja yang diberikan cenderung terkonsentrasi di sektor perkotaan modern. Selain itu, investasi asing langsung juga melibatkan lebih dari sekadar transfer modal biasa atau pendirian pabrik lokal di suatu negara berkembang. Selanjutnya itu tentang investasi swasta asing. Pro dan kontra pembangunan. Argumen ekonomi tradisional yang mendukung investasi swasta asing yaitu pemenuhan kesenjangan dalam tabungan, valuta asing, pendapatan, dan manajemen. Argumen yang mendukung investasi asing sebagian besar berasal dari analisis teori neoklasik tradisional dan teori pertumbuhan baru yang memusatkan perhatiannya pada berbagai departemen atau faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu kontribusi yang pertama dan paling sering disebut dari investasi swasta asing terhadap pembangunan nasional di negara-negara penerima hanyalah peranannya dalam pengisi kekosongan atau kesenjangan sumber daya antara investasi yang ditargetkan atau diinginkan dengan tabungan domestik yang dimobilisasi. Yang kedua yaitu kontribusi keduanya adalah kontribusi dalam mengisi kesenjangan antara kebutuhan valuta asing yang ditargetkan dan yang diperoleh dari pendapatan ekspor neto ditambah dengan bantuan publik asing netonya. Yang ketiga yaitu kesenjangan yang dianggap dapat diisi oleh investasi asing adalah kesenjangan antara penerima pajak pemerintah yang ditargetkan dan jumlah pajak domestik yang dapat dipungut. Yang keempat yaitu kesenjangan yang berbeda dalam manajemen, kewirausahaan, teknologi, dan keterampilan yang diasumsikan dapat diisi sebagian maupun seluruh oleh operasi lokal dari perusahaan-perusahaan swasta asing. Argumen yang menentang investasi swasta asing yaitu memperlebar kesenjangan secara umum. Terdapat dua argumen dasar yang menentang investasi swasta asing secara umum dan kegiatan MNC secara khusus, argumen yang bersifat ekonomi dan argumen yang lebih bersifat filosofis atau ideologis. Kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang mungkin diarahkan pada mitigasi beberapa masalah ini. Banyak tokoh akademis dan politik negara berkembang menyuarakan rasa keberatan mereka. Yang pertama yaitu dampak MNC pada pembangunan sangat tidak merata, dan di banyak situasi kegiatan MNC memperkuat struktur ekonomi yang dualistik dan memperarah kesenjangan pendapatan. Yang kedua yaitu MNC biasanya dianggap menghasilkan produk yang kurang tepat, mendorong pola konsumsi yang kurang tepat melalui iklan dan kekuatan pasar monopolistik mereka.
Yang ketiga yaitu akibat dari 2 poin sebelumnya, sumber daya lokal cenderung dialokasikan untuk proyek yang kurang diinginkan secara sosial. Yang keempat yaitu perusahaan multinasional menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar menjauhi sasaran pembangunan. Yang kelima, MNC dapat merusak perekonomian negara tuan rumah dengan menghambat kewirausahaan lokal dan menggunakan pengetahuan mereka yang lebih unggul, jaringan yang lebih luas, keterampilan iklan, dan sejumlah layanan pendukung penting untuk menyingkirkan pesaing lokal dan menghambat munculnya perusahaan lokal yang berskala kecil. Yang keenam yaitu kecemasan yang seringkali diungkapkan adalah MNC bisa mendapatkan kendali atas aset dan lapangan kerja lokal, dan kemudian dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan politik di segala tingkatan. Selanjutnya itu materinya menyelaraskan pro dan kontra. Baik argumentasi yang mendukung maupun yang menentang investasi swasta asing belum bisa dibuktikan secara empiris dan mungkin tidak akan pernah, karena kedua argumen ini pada akhirnya mencerminkan perbedaan dalam penilaian tentang nilai dan sudut pandang politik atau strategi pembangunan yang diinginkan. Investasi portofolio swasta atau manfaat dan risikonya. Selain investasi langsung, komponen paling signifikan dari aliran modal swasta berasal dari bidang investasi portofolio. Dengan meningkatnya liberalisasi pasar keuangan domestik, sebagian besar negara berkembang dan makin terbukanya pasar tersebut bagi investor asing. Investasi portofolio swasta kini mencakup bagian yang signifikan dari keseluruhan sumber dana yang mengalir ke negara berkembang. Pada dasarnya, investasi portofolio terdiri dari pembelian saham, obligasi, sertifikat deposito, dan surat berharga oleh pihak asing. Peranan dan pertumbuhan pengiriman uang atau remittance. Tingkat upah di perekonomian berpendapatan tinggi diperkirakan 5 kali lipat dari tingkat upah untuk posisi pekerjaan yang sama di negara-negara berkembang secara rata-rata, setelah disesuaikan dengan paritas daya belinya. Hal yang mengompensasi kekhawatiran ini adalah manfaat yang diperoleh melalui pengiriman uang ke negara asal pekerja migran di luar keberhasilan pekerja migran atau legal maupun ilegalnya ini. Dengan demikian, pengiriman uang itu kini menjadi salah satu jalan keluar dari kemiskinan. Memang, Bank Dunia melaporkan bahwa berdasarkan survei rumah tangga, kiriman uang ini telah mengurangi kemiskinan di negara-negara seperti Guatemala, Uganda, Ghana, dan Bangladesh. Faktor lain yang lebih penting diantaranya yaitu meningkatkan jumlah pekerja migran dan kemajuan dalam lembaga perantara keuangan yang mengurangi biaya pengiriman uang kepada keluarga pekerja migran. Dengan demikian, peningkatan pasar pengiriman uang oleh pekerja migran merupakan fenomena murni. Pengurangan dalam biaya dan hambatan pengiriman uang lainnya juga meningkatkan manfaat yang diperoleh. Selanjutnya yaitu bantuan atau pinjaman asing. Bantuan asing adalah transfer internasional dari dana publik dalam bentuk pinjaman atau hibah, baik secara langsung dari satu pemerintah ke pemerintah lain atau disebut juga bantuan bilateral, atau secara tidak langsung melalui sarana badan bantuan multilateral seperti Bank Dunia. Para ekonom mendefinisikan bantuan luar negeri sebagian tetap aliran modal ke negara-negara berkembang yang memenuhi dua kriteria. Yang pertama yaitu tujuan non-komersial dilihat dari sudut pandang pemberi donor. Yang kedua yaitu dicirikan dengan syarat-syarat lunak, yakni tingkat bunga dan periode pembayaran bagi modal yang dipinjam harus lebih lunak atau tidak ketat daripada syarat-syarat komersial pada umumnya. Kita tidak bisa begitu saja menambahkan nilai dolar dari hibah dan pinjaman. Masing-masing memiliki arti tersendiri bagi